Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini hari kedua kita akan membahas tentang materi pendalaman dari kegiatan pelatihan dasar dan pendalaman pengetahuan. Sebelum kita mengulas materinya, ini bisa dilihat di materinya. Ini nanti kita akan mengkaji tentang deteksi sumbatan sampai nanti ke emergensinya ya, gitu, emergensinya. Nah ini karena ini bahan-bahan, selain bahan-bahan yang nanti akan ketika dalam saat standarisasi dilaksanakan, berarti nanti ada tes ya, ada tes standarisasi gitu. Karena di standarisasi kedepannya nanti akan banyak sekali persiapannya, karena sekarang itu standarisasi itu ada standarisasinya. Terus nanti ketika standarisasi bukan hanya sekedar praktek saja, bukan sekedar tes. Sekarang ada tambahan, ada tes tulisnya, ada tes lisannya gitu. Jadi ada wawancara segala macam. Karena itu yang untuk kenapa sekarang di lembaga komunitas Tokoh Umum Indonesia itu sudah banyak tambahan-tambahan dari, kalau orang-orang yang dulu bilang oh ini nggak ada, tapi ini sekarang ada. Kenapa? Karena kami bukan hanya ingin mencari kuantitas, tapi kami juga mencari kualitas. Jangan sampai terapis banyak tapi tidak punya kualitas, apalagi tidak ketika nerapi pasien tidak seragam. Keseragaman dalam hal penerapi pasien itu diperlukan supaya rasa nyaman itu di pasien dan mengurangi keluhan. Karena ketika kita nerapi pasien terus pasien mengeluh, atau nerapi pasien terus sampai akhirnya sakit gitu kan, nah itu nanti mempengaruhi semuanya juga. Dan juga memang kan yang kita terapi bukan benda, yang kita perlakukan bukan benda, tapi yang kita perlakukan adalah manusia gitu. Ketika kita memperlakukan sesuatu kepada manusia, pasti dia punya rasa gitu kan, dia pasti protes kalau dia tidak nyaman segala macam. Nah makanya ini kan bagian dari dakwah bilhal, kita menyampaikan sesuatu, kita memberikan yang terbaik buat masyarakat, buat umat. Gunanya apa? Biar umat sehat gitu, biar umat sehat gitu. Kalau untuk Bapak Ibu udah paham kan ya visi dan misi dari Tokoh Umum? Sehat itu ya, Indonesia Sehat 2025. Satu, yang kedua adalah bahwa yang pertama tujuannya, misi daripada Tokoh Umum itu adalah dakwah ilhal terus mencegah kesyirikan, mencegah kemusyrikan. Itu yang penting. Itu yang harus selalu diingat. Jadi yang pertama itu yang paling utama. Yang kedua, membantu pemerintah dari sisi kesehatan. Yang ketiga, mengurangi obat-obat kimia, gitu ya. Yang keempat itu sebagai rezeki, gitu ya. Kalau ketika kita nerapi pasien memberikan imbalan, gitu ya, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan Allah juga memberikan rezeki kepada kita. Dan sebetulnya bukan itu saja. Ada yang lebih penting dari itu adalah ketika kita nerapi pasien, antara satu pasien dengan pasien yang lainnya tidak sama. Apa yang ada di berkas ini, titik sumbatan, terus titik emergensi. Kalau emergensi itu memang karena semuanya adalah dari pengalaman ustadz, pengalaman guru-guru yang lain, pengalaman terapis yang terdahulu. Itu si pasien diterapinya tuh apa satu kali atau dia harus rutin?
rutin. Kalau bisa seminggu 3 kali, bahkan seminggu 4 kali, bahkan tiap hari. Gitu. Jadi kayak tadi saya bilang, kalau pasiennya di rumah sakit, kita terapi tiap jam per 15 menit, silakan. Gitu kan? Kalau adalah anak sendiri, keluarga sendiri gitu kan. Tapi kalau orang lain, manusia. Itu masalahnya sekarangnya. Jadi kalau kita sudah dibentuk dari amalia, bentuk dari amalia, untuk kita sedekah, maka ajarkan orang yang bertanya untuk rutin menerapi. Karena kita tadi sampaikan saya tidak setiap hari, ya, jadi setiap hari menerapi. Tapi kalau misalnya bapaknya sayang amanat, kalau anaknya sakit, ibunya sayang amanat, kan? Kita ajarannya yang mana? Kita standar aja di dalam kelasnya. Rutin dilakukan di dalam iman karena sayangnya si orang tua kepada anak, sayangnya anak kepada orang tua. Insya Allah akan berubah. Orang yang sudah stroke sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun sudah tergeletak dengan cara dilakukan seperti itu. Insya Allah. Ya, kalau mereka kan relatif sebisanya mereka yang kita ajarkan. Tapi kalau kita harus tahu, harus sungguh-sungguh ke titik-titiknya. Hingga kalau misalnya salah satu terapis ada cerita orang yang sudah bertahun-tahun baru 4 kali terapi sudah sembuh dengan izin Allah, gitu bisa. Gitu. Karena memang itu semuanya hal yang kalau Allah udah tahu kan, walaupun orang baru belajar, terus terapi pasien, terus dia terobati dengan penyakitnya, bisa. Satu contoh, pasien batu ginjal, seorang laki-laki, istrinya belajar terapi baru untuk latihan dasar, malamnya terapi suaminya, yang kena batu ginjal. Malam itu juga suaminya melahirkan. Tapi suaminya melahirkan, karena suaminya karena bukan lagi itu melahirkan. Bisa. Kenapa? Ya Allah yang berkuasa kan. Tapi ya semua. Tapi memang itu yang terjadi di Surabaya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah yang untuk kanker cervix. Ini baik yang kanker cervixnya adalah kanker cervixnya yang bentuknya miom, kista, atau bahkan kanker sendiri. Jadi ada yang ganas ataupun yang bilang. Sampai kapan? Ya sampai tempatnya atau sampai Allah menentukan hal itu. Cuma ketika kita memang belum bisa, jangan diam di tempat. Minta tolong sama rekan kita atau mungkin orang yang lebih ahli. Jadi dia bilang kalau kemarin saya bilang di atas gunung ada, di atas langit ada. Jadi jangan, wah ini saya kena kanker payudara, saya obatin, kok langsung sembuh, kalau saya diobatin. Cari siapa? Oh ustaznya, gitu kan? Minta tolong. Kenapa? Karena suatu saat, karena kadang-kadang karena memang kita belum peka, ya belum kena, gitu. Belum kena titik masalahnya. Nah, terus ketika sudah seperti itu, kita jangan cari terus. Tanya sama kita, udah tanya macam-macam, ternyata belum kena juga, bawa ustaznya. Kita sudah tahu dong. Gimana nih udah disarankan kalau tadi dikasih tahu kalau macam tapi udah kita pakai ini bukan apa itu kan ustaznya nunjukin caranya begini kalau ini pasti akan ada yang berubah. Jadi jangan malu untuk bertanya karena kita bicara pasti kita ya jadi ini apa terakhir sayap kanan kiri itu adanya di mana di lumbar 85 itu udah reproduksi. Terus di mana pinggul itu yang ketika digigit itu yang terapinya ke samping. Itu semua ke bawah. Terus itu. Gimana caranya tekan di kanan? Terus samping terus. Karena nanti pas berkata, terutama kalau nggak hanya laki-laki, nggak hanya perempuan, prostat pun itu akan kena. Jadi nggak hanya perempuan saja yang punya masalah dengan cervix atau kista atau miom di perempuan, tapi di laki-laki.
Ini adalah untuk yang amandel, steroid. Bukan hanya untuk amandel saja, untuk steroid juga bisa. Jadi kalau untuk yang amandel, steroid, atau kelenjar getah beningnya bermasalah, ini bisa dong. Walaupun kalau kelenjar getah bening tambahannya harus gizinya harus maksimal, karena dia masalahnya dia udah biasanya autoimun. Imunnya lebih darah putihnya memproduksi terlalu banyak, dan ketika sudah terlalu banyak dia tidak membunuh dirinya sendiri, karena biasanya kalau untuk meningkatkan imun, darah putih kan membelah diri, dia meningkatkan selnya sampai dia maksimal untuk membunuh kuman. Nah kalau sudah terlalu banyak, dia di dalam tubuhnya membunuh dirinya sendiri. Itu hebatnya Allah ciptakan makhluk bernama darah putih seperti itu. Tapi kalau yang sudah autoimun, itu dia udah banyak, dia nggak membunuh dirinya, terus aja gitu. Akhirnya darah-darah merahnya juga dihajar juga. Jadi kalah, makanya dia kadang-kadang ada yang sampai transfusi. Nah makanya dan caranya gitu. Jadi di terapi lagi supaya stem sel yang ada dalam struktur tulang belakang ini dia mengaktifkan untuk dia membunuh sel-sel darah putih. Jadi dia punya pasukan dalam tubuh manusia itu kan banyak. Itu banyak. Cuman maksimalnya ketika kita terapi dia akan muncul. Oke ya. Ini untuk batuk pilek. Ini untuk anak-anak. Biasanya kalau dari terapi di sini ini nyaman banget. Ini paru-paru kanan kiri bagian dari belikat ya, belikat terus ke bawahnya paru-paru. Gitu ya. Titiknya di mana di sininya, lebih kepada arah paru-parunya. Di belikat kanan juga sebetulnya paru-parunya juga lambung. Ini bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga. Ini adalah untuk yang demam mual dan kejang-kejang. Kalau stick, makanya jangan khawatir anak stick, terus kita bawa ke rumah sakit. Kalau bisa, melakukan batu terapinya dulu. Bagian bawah ginjal, pinggang kiri. Tapi pengalaman saya sendiri ketika terapi anak, ketika anak sedang demam panas, itu saya GT saja, itu langsung demamnya turun. Jadi ketika dia panasnya ketika dicek suhu itu sampai 38 lebih, itu GT-nya itu juga alhamdulillah. Tapi ini kalau untuk titik obatannya biasanya ini yang akan di daerah pinggang kiri, terus bawah ginjal yang kanan, terus lambung kiri dan kanan itu akan terasa sekali. Nah ini